Berikan kemuliaan buat Allah kita yang Hallelujah. adalah segala-galanya. You can do better. Berikan kemuliaan yang Dia layak terima. Thank you worship team. Terima kasih saudara. Sebelum Anda duduk mungkin kasih high five atau fist bump untuk 2 orang minimum. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, bro. God is good, bro. God is good. Apa kabar saudara? Seperti biasa ada yang baik, ada yang luar biasa, ada yang amazing hari ini, ada yang amazing. Amazing. Oke. Selamat datang di bulan Maret. Wow. Feedback guys. Selamat datang di bulan Maret. Bulan ini kita masih akan belajar tentang joy, sama-sama katakan joy, sukacita. Berapa banyak dari Anda yang bersukacita bulan lalu dalam hubungan-hubungan Anda? Yes. Bulan ini kita akan belajar tentang finding joy in giving yourself away. Menemukan sukacita waktu Anda memberi diri Anda. Sebelumnya, mungkin saya tanya dulu, pernah nggak sih Anda melihat atau ada orang-orang di sekitar Anda yang kelihatannya sangat diberkati? Biasanya kalau diberkati itu, biasanya kalau kelihatan diberkati itu seperti apa saudara? Ada yang tahu nggak? Boleh teriak aja, biasanya orang kalau kelihatan diberkati seperti apa? Banyak uang, ya nggak? Banyak duit diberkati, rumahnya besar diberkati, mobilnya bagus diberkati. Berapa banyak dari Anda yang sering lihat orang-orang yang kelihatannya diberkati tapi kok hidupnya nggak ada sukacita gitu. Mukanya mengkerut terus. Ada? Ada yang pernah lihat? Saya belakangan lagi banyak nonton film-film dokumenter tentang selebriti-selebriti yang kelihatannya kehidupan mereka diberkati tapi ternyata di balik semua itu banyak yang tidak punya sukacita. Jadi saya kayak muncul pertanyaan gitu saudara, apakah blessed, apakah diberkati selalu berarti ada sukacita? Apakah blessed always mean joyful? Kan kita sering dengar ya, money can't buy happiness, uang nggak bisa beli kebahagiaan gitu. Tapi kalau kebahagiaan bisa dapat dari Indomie, ya bisa beli Indomie berarti bisa beli sukacita. So gimana caranya supaya dapat sukacita? Supaya sukacita itu menjadi bagian dari berkat yang kita terima juga. Well, jawaban singkatnya, berkat yang Anda terima, saya percaya Tuhan gak kasih buat Anda sendiri. Anda diberkati supaya bisa menjadi berkat. Anda diberkati supaya bisa menjadi berkat. That's why bulan ini kita akan belajar tentang menemukan sukacita waktu kita memberi. Sebelumnya informasi tentang persembahan untuk Anda yang baru pertama kali, persembahan kita di tempat ini nanti Anda bisa pakai envelope yang ada di kursi Anda. Kalau misalnya Anda bergabung secara online, mungkin Anda nonton siaran ini di YouTube, nanti akan ada QR code yang bisa Anda pakai untuk memberikan persembahan juga. Nanti boleh pakai di situ. Envelope-nya nanti bisa diisi persembahan atau bisa QR code juga, bisa di drop di offering box di belakang. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Lord Jesus, we thank you. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu. Dan kami mau bersyukur untuk sukacita yang Engkau sediakan buat kami. Aku berdoa buat setiap tangan-tangan dari jemaat-Mu yang memberi hari ini Tuhan. Engkau limpahkan sukacita dalam kehidupan mereka. Roh Kudus bantu kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu melalui firman hari ini. Pakai mulut bibir hamba-Mu Bapa untuk boleh mengajar. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Finding joy in giving yourself away. Mari buka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-10. Kitab Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-10. Saya buka Alkitab kita. Ada yang masih bawa Alkitab beneran, saudara? Boleh dilambaikan Alkitab benerannya? Atau berapa banyak dari Anda Alkitabnya glowing kayak saya? Ada screen-nya gitu. Gak apa. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 10. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi kalau kita menuruti perintah Allah, kita tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Waktu saya baca ini saya dapat rumus, saudara. Saya dapat sebuah rumus. Oke, sukacita yang penuh, yang whole, itu didapat waktu kita ada tinggal di dalam kasihnya Kristus. Di dalam kasihnya Tuhan. Jadi di dalam kasih Kristus ada sukacita yang penuh. Gimana caranya tinggal di dalam kasih Kristus? Menuruti perintahnya. Apa sih perintahnya? Ayat yang ke-12 bilang gini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk mengasihi satu dengan yang lain dengan memberi. Di situ dikatakan bahwa memberikan nyawanya, memberikan hidup untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, saya mau kasih tahu kalau arti hidup kita adalah cuma tentang kita aja. If life is just about ourselves, arti hidup kita kecil banget, saudara. Kalau arti hidup kita cuma tentang satu pribadi aja, which is kita sendiri, arti hidup kita kecil banget. Jadi hari ini saya mau ajak Anda untuk lebih dalam belajar tentang finding joy, menemukan sukacita dalam memberi diri, khususnya dalam area melayani, the joy of service. Hari ini kita akan belajar tentang sukacita dari melayani. Itu sebabnya kenapa Anda lihat saya rapi banget hari ini. Ini avatar saya, avatar pelayanan saya, saudara. Saya adalah seorang server. Tadinya lupa bawa napkin, jadi pakai kaos saja. Dia harusnya begitu bentuknya. Gitu ya. The joy of service. Sukacita dalam melayani. Berapa banyak dari Anda yang sudah melayani di tempat ini? Angkat tangan. Frontliners, halo. Boleh kasih tepuk tangan buat Anda yang sudah melayani. Berapa banyak dari Anda yang mendapat sukacita dari melayani di tempat ini? Oke, ada. Oke. Ya, hari ini kita akan gali bersama bagaimana melayani itu mendatangkan sukacita. How does service brings joy for us? Yang pertama, saya mau kasih tahu, service is the key of success. Kunci kesuksesan di dalam kerajaan Allah. Melayani itu adalah kunci sukses dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan dalam Matius 23 ayat 11 mengatakan begini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini nilai kerajaan ya saudara. Di luar sana, di dunia, ada yang sadar, ada yang enggak. Berapa waktu yang lalu saya lagi buka-buka IG story. Banyak teman-teman yang suka curhat di IG story. Kalau itu Anda jangan angkat tangan. Waktu itu ada teman saya curhat tentang
eh, belanja online. Barangnya bagus, barang ternama, tapi dia kesel banget sampai dia curhat di IG story karena servisnya nggak bagus. Nyampe ke dianya itu dengan banyak drama gitu. Drama pengiriman lah yang kayak gitu-gitu. Dan yang saya tangkap gini, oke, barang bisa bagus, tapi kalau servisnya nggak baik, pelayanannya nggak baik, orang nggak akan dapat sukacita. Ada selalu tension, ada selalu tension tuh bro. Ada selalu tension between gini, great produk bagus, tapi bad service. Siapa yang sering ngalamin ini? Produk bagus, tapi pelayanannya nggak bagus. Atau oke produk, tapi good service. Anda tim yang mana? Good product, bad service, atau oke product, tapi good service? Di luar sana dunia kadang-kadang masih ngajar gini saudara. Kalau Anda mau sukses, kejar yang namanya status. Kalau Anda mau sukses, kejar yang namanya posisi. Posisi harus tinggi gitu. Atau kalau Anda mau sukses, brandingnya harus bagus. Branding. Nama. Atau ada juga yang bilang kalau Anda mau sukses, kejar orang dalam gitu. Tapi saya percaya budaya kerajaan Allah mengutamakan pelayanan. Service. Pelayanan yang terbaik. Matius 5 ayat 16, firman Tuhan berkata gini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Saya mau tunjukin sesuatu saudara. Sebentar ya. Lan, boleh ambilin dompet di dalam tas? Sorry, tadi saya nggak nyiapin. I want to show you something. I'll be right back. Oke, sudah ketemu. Berapa banyak dari Anda yang sering dengar nama Ritz-Carlton? Ada yang tahu Ritz-Carlton? Tahu brand Ritz-Carlton? Terkenal ya. Ritz-Carlton itu apa? Hotel. Kebetulan saya pernah kerja di Ritz-Carlton. Mereka selalu suruh stafnya selalu bawa ini, namanya Credo Card, falsafah. Saya bacain ya, Ritz-Carlton, brand yang sangat terkenal. Nilai mereka dibangun begini. Falsafahnya bilang gini, The Ritz-Carlton adalah tempat di mana pelayanan, pelayanan dan kenyamanan tamu menjadi misi utama kami. Itu falsafahnya, diawali dengan itu. The Ritz-Carlton adalah tempat di mana pelayanan dan kenyamanan tamu. Moto dari Ritz-Carlton, we are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Terus ada 3 langkah pelayanan. Sapaan yang hangat dan halus, antisipasi dan pemenuhan kebutuhan setiap tamu, perpisahan yang hangat. Dan banyak lagi. Pelayanan itu adalah kunci sukses di dalam kerajaan Allah. Kalau Anda bekerja di luar dan Anda tahu nilai-nilai ini, Anda bisa sukses, saudara. Dan Cathy, presiden dari restoran cepat saji di Amerika namanya Chick-fil-A. American people, do you know Chick-fil-A? Ya. Chick-fil-A, salah satu restoran cepat saji,
Dalam sebuah leadership conference mengutip ayat ini, ayat yang barusan, Matius 5 tadi. Dia berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat area parkirmu yang bersih dan rapi dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hello? Saudara bayangkan, kalau dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap pelayanan kita atau apapun aspek dalam kehidupan kita, kita selalu ingat firman ini. Bayangkan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya cara bertutur katamu, supaya mereka melihat cara bertutur katamu, supaya mereka melihat caramu menyapa, supaya mereka melihat bagaimana engkau ngafalin lirik dan ngulik lagu sebelum pentas. Hello worship team. Supaya mereka melihat bagaimana engkau mengajar anak-anakmu, supaya punya sopan santun, supaya mereka melihat koordinasi warna dan visualmu yang epic, slide yang bagus, supaya mereka melihat bagaimana engkau selalu tepat waktu dan on time. Hello. Supaya mereka melihat bagaimana engkau berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, kita orang-orang percaya dipanggil untuk memberi yang terbaik melalui pelayanan kita. Bahwa pastor Tuhan kan lihatnya hati bukan yang di luarnya. Tapi Anda dipanggil untuk memberkati orang lain yang melihat apa yang terjadi di luar. Yes, Tuhan lihat hati. Tapi orang lain yang mau Anda berkati, mereka melihat apa yang terjadi di luar. Dan Alkitab juga berkata apa yang di hati itu terpancar dari apa yang di luar. Dunia juga sering mengajarkan ini saudara, work your way up to the top. Tapi saya mau katakan untuk orang-orang percaya, orang Kristen, serve your way up to the top. Cara Anda menuju puncak dalam karir, dalam apapun itu, adalah melayani. Kalau Anda merasa stuck hari-hari ini dalam apapun yang Anda lakukan, cari celah di mana Anda bisa melayani sebuah kebutuhan. Cari kebutuhan-kebutuhan yang bisa Anda layani. Serve the need. Saya percaya ini saudara, kesuksesan Anda adalah dampak dari pelayanan Anda. Kesuksesan Anda terikat sama pelayanan Anda. Itu yang pertama, service, pelayanan adalah kunci kesuksesan. The key of success di dalam kerajaan Allah. Apakah ini membantu saudara? Ya. Yang kedua, service teach us to be humble. Melayani itu membantu kita menjadi rendah hati. Saudara, saya mau kasih tahu, every success, setiap kesuksesan yang kita dapat, itu datang dengan kesempatan untuk jadi sombong. Saya ulangi sekali lagi, every success in our life comes with opportunities of pride. Selalu datang dengan kesempatan untuk menjadi sombong. Kenapa? Karena biasanya kalau sukses, kita sukses dalam satu hal, kita langsung jadi depends. Bergantung sama kesuksesan kita. Kita lupa siapa yang memberi kesuksesan. Biasanya gitu. Hati-hati sama yang namanya pride. Be careful with being pride. Alkitab katakan Allah menentang orang-orang yang congkak.
Kadang-kadang itu jadi ketakutan saya sih saudara. Waktu itu di Connect Group pernah ditanya, Victa apa ketakutan terbesar kamu? Kalau seseorang datang ke saya dan bilang, biasanya bercanda ya, biasanya bercanda, kamu sombong gitu. Itu saya kepikirannya setengah mati saudara. Saya takut banget jadi sombong. Hati-hati. Lukas 14 ayat 11 bilang gini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi gimana caranya supaya tetap rendah hati dan humble? Melayani saudara, serve. Untuk bisa melayani, orang yang melayani itu namanya apa saudara? Kalau orang pekerjaannya melayani, orangnya disebut pelayan. Cuman yang banyak saya temui, orang mau melayani, tapi gak mau diperlakukan sebagai pelayan. Perlakuan apa yang biasanya diterima pelayan? Ada yang pernah diteriakin di sini? Ada yang pernah dapat kata-kata kasar? Ada yang pernah diperlakukan tidak adil? Ya. Ada yang merasa dimanfaatkan? Halo? Selalu? Well, kalau keinginan ada untuk melayani, itulah yang perlakuan-perlakuan yang diterima oleh seorang pelayan. Jangan lupa, saudara. Teman-teman yang melayani, jangan lupa, don't forget what you're signed up for. Jangan lupa Anda daftar jadi apa. Kalau Anda dapat perlakuan yang kayak gitu, well, that's what servant get. Itu yang didapat seorang pelayan kan. Apa sih yang dilakukan oleh seorang pelayan? What does a servant do? Saya mau kasih tahu beberapa poin-poin yang untuk ngingetin aja. Kalau misalnya Anda mau melayani, what do you do? Yang pertama, be available. Kalau ke restoran, servantnya itu disebutnya apa? Waiter. Kenapa namanya waiter? Karena dia nunggu. Nih ya, restoran ini ya, fancy ya. Dia akan nunggu, customer-nya makan di situ, dia akan nunggu dan siaga. Available. Biasanya kalau waiternya siaga, customer itu nggak akan sampai bilang mas gitu, enggak. Dia akan tahu kebutuhan yang ada. Oh, piring kosong, ambil. Oh, gelas kosong, refill. Kalau pelayannya siaga, dia akan tahu. Kalau misalnya habis, biasanya gitu ya, kalau di restoran-restoran mahal. Pak, dessertnya mau keluar sekarang? Dia available dan dia tahu apa yang terjadi. Dia tahu apa yang jadi kebutuhan. Dia tahu apa yang perlu dilayani. Saya belajar ini di restoran, saudara. Dulu saya di restoran kerja sebagai waiter ya gitu, bengong. No, when you're a waiter, you wait. Dan sigap. Supervisor saya dulu namanya Mbak Ana, ngomel terus, Victa, pay attention. Lihat customer-nya. Available, always ready, siaga. That's how you serve. Cara Anda melayani. Yang kedua, submit.
Ini yang susah biasanya. Submit, being under, atau taat. Biasanya kalau ada kita melayani itu ada otoritas yang di atas kita. Kalau waiter ya ada supervisornya, ada floor manager. Dia akan suruh-suruh. Kayak Mbak Ana tadi dibilang, Victa itu kosong, clear up. Itu tamumu belum di order, taking order dulu gitu. Kalau saya nggak submit, dia bilang, Mbak Ana aja lah. Gitu. Available, submit. Yang kedua, intentional, being excellent. Sepenuh hati melayaninya. Niat. Saya percaya kalau Anda available, submit, kalau Anda niat, itu pasti memuliakan Tuhan. Kayak firman Tuhan tadi berkata. Service will teach you how to be humble. Melayani akan membantu Anda untuk belajar rendah hati. Saya mau ajak Anda buka Alkitab di Yohanes 13 ayat yang ke-16. Apakah ini membantu saudara? Kalau membantu katakan ya. Kalau membantu katakan yes gitu. Oke. Yohanes 13. Saya akan baca dari ayat 14 saja. Judul perikopnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayat 14 dikatakan begini, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Wajib katanya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saya ulangi ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Melayani akan membuat Anda rendah hati, saudara. Poin yang ketiga yang saya mau share, service mold us to be like Jesus. Melayani membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Yesus bilang dalam firman-Nya, dibilang begini, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi waktu Yesus datang ke dunia, dia jadi apa saudara? Pelayan. Melayani akan membuat Anda mengerti hatinya Tuhan. Melayani akan mengajar Anda untuk punya belas kasihan. Being graceful to people. Pelayanan akan mengajar Anda untuk mengampuni. Halo? Anda akan sadar bahwa waktu di dalam pelayanan Anda akan sadar bahwa nobody is perfect. Gak ada orang yang sempurna. Including you. Termasuk Anda dan saya. Jadi seringkali kan ketidaksempurnaan oranglah yang membuat kita kecewa dalam pelayanan. Ketidaksempurnaan oranglah yang membuat kita sakit hati, kapok melayani. Benar nggak? Tapi kalau Anda ambil waktu untuk mengingat bagaimana Anda pun dan saya pun diselamatkan Tuhan dari ketidaksempurnaan. Kita akan sama-sama belajar menerima dan mengerti ketidaksempurnaan orang lain.
Saya sering kasih tahu teman-teman yang melayani, selama yang Anda layani dan yang Anda ajak melayani adalah manusia, yang namanya ketidaksempurnaan itu akan selalu ada gitu. Jadi kalau mau ditanggepin terus, yang repot Anda. Kalau sakit hatinya mau diambil personally terus, ya nggak akan selesai, nggak akan move on. Saudara, Allah mengasihi kita sehingga Ia menyelamatkan kita dari dosa. Dan Ia terlalu mengasihi kita dan tidak membiarkan kita tinggal sebagai orang yang sama. Saya percaya kita dipanggil untuk melayani supaya kita bisa dibentuk hari demi hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan itulah bagaimana kita dipanggil untuk melayani orang lain, memberi diri untuk orang lain, untuk mengasihi orang lain, membantu mereka untuk tumbuh juga, membantu mereka untuk semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hari ini harusnya ada perjamuan, saudara, tapi waktu saya mempersiapkan firman ini, firman Tuhan di Yohanes 13 tadi membuat, saya nggak tahu, saya merasa Tuhan mau melakukan sesuatu yang berbeda. Karena tadi dibilang, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat hal yang sama. Yaitu waktu Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Dan dia bilang, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi saya pikir hari ini kita akan basuh kaki aja. Sama seperti apa yang menjadi teladan yang diberikan sama Tuhan Yesus. Ada kursi di depan, ada 10. Anda bisa boleh ajak keluarga Anda, anak mungkin ajak orang tua, suami ajak istri, atau sebaliknya. Kalau Anda datang sendiri, cari aja someone. Teman-teman yang dari frontliners juga nanti ikut partisipasi ya, boleh layani jemaat juga. Ajak ke depan. Oke, saya kasih contoh aja biar gampang ya. Minta kursi Lan, Wilson naik ke panggung boleh? Kemarin saya minta izin sama gedung, saudara boleh nggak kita basuh kaki pakai air gitu. Cuman katanya karpetnya kasihan gitu. Jadi kita lakukan secara simbolis aja hari ini, pakai tisu basah nggak apa-apa ya. Saya percaya yang mau kita lihat itu attitude-nya, sikapnya waktu kita membasuh kaki seseorang. Bro. Oke, nanti Anda akan ajak seseorang untuk duduk. Kemudian, bro, aku yang bukain bro, tenang aja. Oke, siap. Satu lagi. Bagian ini hanya simbolik, saudara. Simbol aja. Kita nggak bisa pakai air soalnya. Tapi saya percaya waktu sikap Anda, boleh, bentar. Gimana? Nggak apa-apa, duduk dulu. Jadi nanti Anda ajak seorang ke kursi, kemudian
basuh kakinya. Nanti setelah selesai, boleh gantian, orang ini boleh membasuh kaki, atau orang yang ini cari orang lain lagi untuk dibasuh kakinya. Ya, kita masih punya waktu, nggak usah buru-buru, take your time. Mau doa dulu juga boleh. Nanti ada teman-teman hospitality ya juga yang akan bantu. Saya percaya waktu kita ambil sikap ini, kita diajar untuk merendahkan hati kita. Sudah siap, saudara? Oke, worship team nanti boleh dipimpin dalam pujian. Boleh mulai sekarang? Di bawah aja.